Metode penelitian, metodologi penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi teori-teori komunikasi massa dan implementasinya di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, dampak, relevansi teori komunikasi massa dalam konteks sosial dan budaya modern, terutama di era digital. Dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Sumber data yang kami dapatkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu literatur utama yang membahas teori komunikasi massa. Contohnya kita ambil dari buku George Gardner. Sedangkan data sekunder yaitu artikel ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi media yang berkaitan dengan perkembangan teori komunikasi massa. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara studi pustaka atau library research. Yang kedua yaitu analisis dokumen. Itu dengan cara meneliti buku ilmiah, jurnal, dan artikel ilmiah terkait komunikasi massa. Sedangkan observasi konten media yaitu dengan cara mengamati berbagai produk media massa dari berita televisi, surat kabar, media sosial untuk melihat penerapan dari komunikasi massa. Teknik analisis data yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Identifikasi teori yaitu mengelompokkan teori berdasarkan konsep dan implementasinya. Sedangkan kontekstualisasi yaitu menghubungkan teori dengan fenomena komunikasi massa di kehidupan yang nyata. Sedangkan interpretasi kritis yaitu mengkaji relevansi teori dalam menghadapi perubahan teknologi dan media digital pada saat ini. Untuk harapan penelitian yaitu memberikan kontribusi akademis dalam memahami peran dan dampak teori komunikasi massa di dunia yang nyata. Itu saya akan menjelaskan tentang teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik muncul pada awal abad ke-20 dari studi komunikasi massa. Teori ini muncul berasumsi bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi audiensi secara langsung tanpa perlawanan atau interpretasi. Ini adalah model komunikasi massa satu arah yang selaras dengan pendekatan stimulus respon dalam psikologi, di mana stimulus media menghasilkan respons otomatis. Di Indonesia, teori ini telah digunakan untuk menganalisis fenomena seperti penyebaran berita hoax di media sosial dan efektivitas iklan. Misalnya, ada contoh iklan sirup marjan saat Ramadan yang dianggap langsung mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen. Namun, teori ini mendapatkan kritik karena anggapannya bahwa audien bersifat pasif dan homogen. Kritik ini berpendapat bahwa kenyataannya individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap pesan media, sehingga menolak asumsi media massa yang memiliki kekuatan jarum suntik langsung. Yang kedua yaitu teori cultivation theory atau teori kultivasi, yang dimana teori ini menyoroti bagaimana paparan jangka panjang terhadap media, khususnya televisi, dalam membentuk persepsi individu tentang realitas sosial. Televisi dalam teori ini berperan sebagai pencerita dalam masyarakat modern, yang dimana secara kumulatif menanamkan persepsi tertentu tentang dunia kepada penontonnya. Penonton yang sering menonton televisi cenderung menganggap dunia seperti yang digambarkan di televisi. Seperti contoh yaitu serial sinetron yang ada di channel SCTV.
yang dimana dominan mengangkat tentang drama percintaan dan keluarga yang dikemas dengan konflik emosional yang tinggi. Penonton yang sering menonton sinetron tersebut akan menganggap bahwa dunia nyata seperti yang digambarkan pada serial sinetron tersebut. Yang ketiga yaitu teori cultural imperialism theory. Teori imperialism theory. Teori ini menjelaskan pengaruh budaya yang mempengaruhi identitas dan nilai-nilai masyarakat, yang dimana khususnya melalui media massa terhadap budaya negara-negara yang berkembang. Beberapa peneliti di Indonesia telah mengkaji beberapa teori imperialisme budaya dalam konteks lokal. Seperti contoh yaitu studi Melissa Arisanti menganalisis film Java Head yang mengandung budaya lokal Indonesia dengan gaya film Hollywood. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun film tersebut menampilkan budaya lokal, tetapi dominasi naratif dan estetika barat tetap mendominasi, mencerminkan bentuk imperialisme budaya yang lebih halus. Yaitu teori spiral of silence theory atau teori spiral keheningan. Teori ini menekan pada bahwa individu yang memiliki indera keenam untuk membaca dan opini publik cenderung menyesuaikan dengan pandangan mayoritas demi menjaga penerimaan sosial. Dalam teori ini memberikan kerangka kerja yang membuat para individu dalam memahami dinamika publik. Faktor-faktor seperti budaya, media sosial, dan dinamika politik mempengaruhi sejauh mana individu memilih untuk menyuarakan atau menyembunyikan pendapat mereka. Contoh, Zahran Raisal Gaza, seseorang mahasiswa yang sulit untuk mengungkapkan atau sharing mengenai pilihan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap berbeda dengan keluarganya. Dia lebih memilih untuk hanya diam dan merahasiakan pilihannya demi tidak mendapatkan sosial isolasi dan keluarganya. Kesimpulan yaitu berdasarkan dokumen ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah proses penyebaran pesan secara luas melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan internet atau media sosial yang lain. Beberapa teori komunikasi massa seperti hydroponic net, culture fashion theory, culture imperialism atau spiral of silence theory telah dikembangkan untuk memahami dampak dan mekanisme media dalam membentuk persepsi, budaya, dan opini masyarakat. Meskipun teori-teori ini memberikan wawasan penting dan juga kritik terhadap asumsi pasifnya audiens dan ketidakmampuannya menjelaskan dinamika yang lebih kompleks dalam konteks globalisasi dan budaya yang saling bertukar. Dengan pemahaman terhadap teori-teori ini, masyarakat dan pelaku komunikasi dapat lebih kritis dalam menanggapi pengaruh media dan mengembangkan strategi komunikasi yang etis dan efektif. Sekian.